Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, yang menonton dan menyaksikan channel saya ini, sesuai dengan nama channel saya adalah Renungan Hidup. Jadi kita tuh selalu merenung dan merenung supaya kita mendapatkan jalan yang lurus seperti yang tersurah di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Jadi terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya, untuk apa kita menikah, ada anak, ada istri, kita tinggal di rumah? Apa maksud dan tujuannya? Jadi ada 3 yang masuk di kolom komentar saya. Terima kasih. Jadi maksud kita menikah itu, ada anak, ada istri di samping kita itu, untuk kita hidup ini supaya tentram, nyaman, enak, dengan tujuan kita ini jadi orang-orang yang bertakwa. Coba bayangkan, kita dari kecil hidup sama orang tua, anak-anak hidup sama orang tua, sudah besar kita hidup sama orang tua. Nah gimana kalau sudah tua pun kita masih hidup sama orang tua? Tentu resah, gelisah kita. Bapak mama aku ada pasangannya, aku tidak ada pasangannya. Tentu itu kita tanyakan. Bapak mama aku aja ada pasangannya, aku kok sendiri? Nah timbullah rasa gelisah, resah, mana jodohku, mana jodohku. Sehingga kita disediakan pasangan adalah seorang wanita. Maka kita menikah supaya kita tuh tentram jiwa kita tuh, supaya jiwa kita tuh tenang, ada wanita yang mendampingi kita. Setelah itu ada anak lagi yang akan meneruskan generasi kita. Akhirnya kita hidup tuh nyaman, tentram. Tapi aneh saya rasa. Kenapa? Saya sering kan suka katakan, saya ini suka mengamati kehidupan. Ada orang sudah beristri, sudah punya anak, main gampar, main pukul. Ada istri yang mempermalukan suami, yang mengeremehkan suami, tak menghormati suami. Ada suami yang melecehkan istri, tak menghargai istri. Jadi berpikir, ngapain kalau nikah kalau kayak gitu? Untuk saling menyakiti. Emangnya kita menikah itu untuk bersaing, untuk saling menonjolkan ego masing-masing? Entahlah, salah itu kawan. Kita menikah itu untuk saling menyesuaikan, untuk saling menyesuaikan satu sama lain, karena kita dilandasi dari keluarga yang berbeda. Istri kita diajari dengan cara-cara keluarga dia, kita pun diajari dengan cara-cara keluarga kita. Nah kita bersatu dalam satu atap, tentu perlu penyesuaian. Di situ kita harus terbuka, apa sih yang kita maui, apa sih yang istri kita maui, apa yang kita tak mau, apa istri kita tak mau, kita sesuaikan di situ sehingga tertimbullah keharmonisan dalam rumah tangga. Simpel, nggak susah. Kenapa timbul ada perceraian? Gara-gara ekonomi. Itu alasan-alasan klise aja itu. Manusia ini selalu mencari alasan atas perbuatan. Sudah punya istri, sudah punya anak, selingkuh, cari perempuan lain. Apa sih yang kau cari itu sebetulnya dari perempuan itu? Kok toh nyatanya perempuan itu sama kok, casingnya aja beda. Casingnya aja beda, seperti HP ya. Merek Nokia, Vivo, BlackBerry,
Fungsinya sama, cuma untuk alat komunikasi. Sama, tak ada beda kok. Modelnya ada beda. Kamu tengok perempuan itu cantik, seksi dibandingkan istri kamu, lalu kamu tertarik sama dia. Padahal dia sama istri kamu itu sama aja kok. Cuman berbeda dengan cara melayani, cara berkata. Ya kan? Mungkin tak berkenan kamu istri kamu itu berkata kasar, atau istri kamu tak berkenan kamu berkata kasar. Memang berkeluarga itu bukan untuk berkata kasar, itu bukan saling menyakiti kok, itu saling menyayangi. Masa waktu pacaran sayangnya bukan main, sudah berkeluarga, sudah punya anak, saling bertengkar, cakar-cakaran, piring melayang kemana-mana kan. Nah tuh kita kadang-kadang aneh atas perbuatan kita sendiri. Jadi kita menikah itu dengan tujuan, maksudnya kita itu supaya tentram jiwa kita itu, supaya tenang jiwa kita itu. Kalau ada persoalan dalam kehidupan kita, ada pekerjaan dalam persoalan pekerjaan kita, kita bisa cerita sama istri. Karena orang yang kita percaya lah orang yang terdekat. Siapa yang orang terdekat sama kita? Ya istri lah. Nah, istri membantu suami, paham dengan suami, paham dengan kesusahan suami, dia ikut membantu. Dengan cara bagaimana? Cuci piring, menjaga anak, mendidik anak, menyiapkan baju, kopi. Ini enggak asal terlambat kopi sedikit dibikin marah, bukan main. Dengan alasan capek di kantor lah, cari duit lah. Emangnya istri itu enggak capek nyuci piring, nyuci baju? Capek, coba rasain dulu. Gantian tuh, suruh istri itu istirahat dulu. Kamu yang ngurus rumah tangga dulu. Cuci piring, cuci baju, setrika baju. Coba kalau enggak punggung kamu tuh rasanya mau patah. Coba kalau enggak percaya. Jadi kita berumah tangga itu jangan kita saling menyakiti. Jangan kita tuh saling meremehkan. Jangan, tak boleh. Dan kita ini sama-sama manusia kok. Istri kita itu manusia, kita manusia. Kita ciptakan dari pasal masing-masing, dari golongan manusia. Tapi ada juga manusia mencari golongan yang lain. Aneh. Jadi sadarilah, renungilah, ya kan? Memang di agama kita memperkenalkan kita untuk menikah lagi. Istri 1, 2, 3, 4 boleh, benar itu. Tapi pertanyaan saya ini, kamu menikah itu memang karena agama, sunnah Rasul, atau karena nafsumu? Jangan-jangan kau mewalaskan pada agama, tapi kamu betulkan nafsu. Bukan karena agama. Coba kamu renungkan, benar tidak yang saya katakan? Bukan karena agama, bukan karena sunnah Rasul, tapi karena nafsumu kau ingin menikah lebih dari satu. Padahal perempuan itu sama kok, cuman watak jauh berbeda-beda. Ya kita harus maklumi lah, yang namanya kita manusia kok. Kita laki-laki aja berbeda-beda kok. Pernah suatu saat saya sedang mancing. Jadi saya sedang mancing. Ada seorang istri datang ke kolam pancing. Marah-marah dia. Kau datang ke sini memancing, kau ikut lomba mancing kau. Tapi di rumah tidak ada yang mau dimasak. Saya tercengang dengarnya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Inilah tipe laki-laki. Mengutamakan kesenangan dia daripada kesenangan istri dan anak. Mengutamakan kepentingan dia daripada kepentingan anak istri anak. Padahal anak istri itu adalah pasangan kita loh. Anak itu adalah buah hati kita loh. Masa kita di rumah tangga belum cukup, kita sudah pergi mancing menurutkan hobi? Kan tidak logika itu. Kita ini bukan binatang loh. Kita dikasihkan pikiran kok. Apalah tak kilo. Berpikirlah. Jadi berpikir itu bukan untuk keluarga orang lain. Berpikir itu untuk anak istri. Cobalah, istri itu kan berusaha menyenangkan kita sebagai seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa tidak terpikir kita untuk berusaha menyenangkan istri? Maka supaya terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga, saling tertawa, tersenyum,
Jadi istri kita tuh waktu dia tidur itu dia tersenyum. Tersenyum kenapa? Dia ingat, oh suami aku ini baik, dia bukan main. Tidak ada laki-laki yang sebaik dengan dia ini. Jadi dia tak mau berusaha selingkuh. Dia tak curhat sama orang lain. Dia curhatnya sama suami. Begitu juga suami. Dia tak cari istri yang lain. Dia curhatnya sama istri. Kaulah segala-galanya bagiku. Kan harmonis, senang. Pengadilan agama itu nganggur. Tidak ada orang bercerai. Gitu. Coba renungkan lagi. Ya kan? Nah, ini di laptop tadi udah selesai saya jawab ya, bahwa kita tuh menikah dengan tujuan dan maksud. Maksudnya supaya kita itu tentram, hati kita tuh nyaman, tenang, ada pendamping di sisi kita, nyaman, ya kan? Dengan tujuan kita ini jadi orang-orang yang bertakwa. Kita takwa kita itu apa? Kita tidak mau melakukan perzinahan di luar yang tidak halal, yang tidak dihalalkan oleh agama kita, yang tak dihalalkan oleh Allah dalam firman-firmannya dalam Al-Quran, yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hindarilah zina, karena zina itu adalah dosa-dosa besar, dan kamu sudah disediakan sarana untuk itu, dengan cara menikah. Nah, sudah kita jawabnya kan, sudah kita jawab itu kan. Nah, sekarang kita sedang kupas nih masalah-masalah. Kadang-kadang aku tuh nonton YouTube itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa? Baru itu saya buka-buka tuh YouTube itu, saya putar-putar ya. Itu ada seorang artis itu, yang katanya berani masuk neraka dengan melecehkan agama, yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang saya pikir ini manusia sudah keterlaluan, sudah berkelebihan. Padahal Allah sudah bilang, janganlah engkau berlebih-lebihan. Janganlah engkau berlebih-lebihan. Ini artis yang satu ini, wah luar biasa. Ada yang bilangnya nyai lah kan. Kalau saya, dia tanya berani masuk neraka, tolong dong, ini kita bersani, teken dulu kamu sama aparat pemerintah bahwa kamu tidak akan menuntut saya kalau saya buktikan bahwa kamu tak akan pernah tahan menghadapi masuk dan nerakanya Allah. Kamu tak akan tahan masuknya ke nerakanya Allah. Saya jamin 100%. Saya manusia yang pertama di dunia ini menyatakan kamu tak akan pernah tahan menghadapi siksanya Allah di dalam nerakanya Allah. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan kepada saudariku Nirgita Mirzani, seorang artis ternama, bahwa kamu tak akan pernah tahan masuk nerakanya Allah. Kamu mengucap seperti itu karena kamu tidak pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan. Kalau kau melihat, aku perlihatkan kepadamu, kau lari, kau terbirit-birit, kau lari. Saya bisa buktikan bahwa neraka Allah itu ada, bukan cerita-cerita kosong. Firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu adalah nyata senyata-nyatanya dan bisa dibuktikan. Ajaran Nabi Muhammad SAW benar adanya, bisa dibuktikan. Saya tidak mengikut kaji-kajian kalau tidak bisa dibuktikan. Itu kaji-kajian, itu ada cerita-cerita. Kalau kamu mau, saya bisa buktikan. Tapi tolong teken di hadapan aparat negara, aparat hukum, bahwa saya tidak akan dituntut secara dunia. Tapi kalau saya dituntut secara agama, siap. Dunia akhirat, saya siap. Saya bukan siapa-siapa. Orang tidak punya ilmu apa-apa. Tidak punya pengetahuan apa-apa. Yang disampaikan tokoh-tokoh agama kita benar adanya. Mereka mengajak kita ini yang bodoh-bodoh ini untuk beriman, bertakwa kepada Allah, untuk meyakini Al-Quran itu benar adanya, hadis-hadis Nabi itu benar adanya. Saya bukan tokoh agama dan saya bisa buktikan bahwa Al-Quran itu benar, firman Allah itu benar. Sebelum datangnya Al-Quran, Al-Quran itu sendiri adalah dari Nabi.
di Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Al-Quran belum ada. Al-Quran itu adalah Nabi itu sendiri. Jadi kamu mau masuk nerakanya Allah, tahan, sanggup. Saya tanya pada artis kita yang terkenal di mana-mana, yang disanjung orang, yang dipuji orang, yang dihujat orang. Saya tak akan menghujat. Tak, saya ini manusia biasa kok. Mungkin saat ini saya bergepu-gepu menegak-negakkan kepada kebenaran Allah, tapi suatu saat sekian detik Allah sesatkan saya, mau apa saya? Allah sesatkan saya sekian detik dari akhir kehidupan saya, mau apa saya? Cuma saya berusaha untuk membenarkan kalam-kalamnya Allah, menyatakan bahwa Al-Quran itu benar, hadis-hadis Nabi itu benar, tidak diragukan lagi bahwa siksa kubur itu ada, bahwa neraka itu ada, bahwa surga itu ada. Saya siap untuk itu. Jadi janganlah dipermainkan Al-Quran, kan? Jangan dulu dipermainkan Al-Quran kita tuh. Jangan kita permainkan ayat-ayat Al-Quran. Tak boleh. Jangan berlebihan. Tak boleh. Janganlah kita melampaui batas, ya kan? Tak usahlah kita mempermainkan. Ya cukuplah. Kalau kamu tak mau percaya di Al-Quran, ya silakan. Itu hak kamu, ya kan? Tapi jangan kamu dengung-dengungkan muka umum. Apa sih yang kamu cari dengan cara-cara seperti itu? Apa yang kau cari? Karena himpitan ekonomi, karena tekanan kehidupan. Jangan. Cari jalan-jalan terbaik. Kita ini kan orang beragama. Sudah saya bilang, agama itu adalah tidak agama rusak. Bahwa beragama itu orang-orang tidak rusak. Apa kita ini manusia sempurna? Sehingga kita cari celah-celah orang lain, kita buka aib-aib orang lain. Emangnya kita ini sudah sempurna apa? Ya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali di Muhammad SAW. Kita ini hanya berusaha untuk menjalankan agama Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Berusaha semampu-mampu kita. Hanya itu. Jadi tidak usahlah ya kan menantang-nantang seperti itu, berani masuk neraka, berjumpa sama artis-artis. Jangankan kamu akan memikirkan artis kalau sudah di nerakanya Allah. Melihatnya pun kau tak sanggup lagi karena kau tidak menahankan siksa dan sakitnya siksaan itu. Boleh saya buktikan. Dalam satu acara TV yang dipimpin oleh Hotman Paris Nasution. Oh, mohon maaf kalau saya salah ya, kadang-kadang saya itu salah ucap ya kan. Ya namanya manusia. Saya ini manusia. Tidak luput dari khilaf. Di situ aja kamu sudah marah-marah dengan seorang pengacara. Dengan bayaran cuma dikasih 6 juta, biaya anak 12 juta, kamu marah-marah di situ. Baru itu. Gimana kalau menghadapi siksanya Allah, masuk nerakanya Allah? Jadi tobatlah saudariku, tobatan nasuha, ya kan? Tobat kita di manusia kok. Untuk membuktikan satu aja permintaan aku sama kamu, ya kan? Allah kan sudah bilang setiap yang bernyawa harus merasakan mati, meninggal. Coba dong kamu jangan meninggal. Buktikan kamu itu tidak meninggal. Kau akan hidup kekal abadi di dunia ini. Tolong buktikan itu. Kau tak akan sanggup menghadapi firman Allah. Tak akan sanggup. Bakal kau akan menjadi mayat. Jadi mayat dibungkus, dimasukkan dalam tanah. Dari Nabi Adam sampai sekarang, siapa yang hidup? Tak ada. Bahkan kekasih Allah pun mengalami kematian. Benar janji Allah. Benar kalam Allah. Jadi konon kultura kita ini, Bilal, yang waktu zamannya Nabi, sudah dinyatakan oleh Nabi. Hai Bilal, aku dengar suara terompahmu di surga sana. Padahal Bilal masih hidup. Kau pakai logikamu.
pecah itu logika. Jadi hidup ini jangan pakai semuanya dipakaikan ke logika. Yang tak nampak sama kau kalau logika kan pecah otak, ya kan, lama-lama masuk rumah sakit jiwa, ya kan? Tidak boleh, jangan kita melampaui batas. Jadi bertobatlah selagi nyawa di badan. Kalau memang ingin menyaksikan adanya siksa kubur, pertanyaan kubur, ya kan, kamu tanya malaikat, sharing sama saya malaikat, ya sabar aja, pasti kamu akan melihat, pasti. Mau minta jaminan, saya jaminannya, kamu akan menyaksikan malaikat. Kapan saatnya? Saat nyawamu akan dicabut. Yang ngomong ini keluar, tinggal jasad kaku terbalik. Saksikan itu, matamu akan melotot, kujur badanmu ketakutan. Sekarang kau ngomong seperti itu, wajar, ada begini segala macam kan. Tapi ingat, kau yang kau minta itu adalah menyaksikan malaikat akan kau jumpai. Kau yang akan meminta neraka itu akan kau jumpai neraka itu pada saat itu. Walaupun air mata darah keluar dari matamu minta ampunan dan kau ingin kembali ke dunia ini untuk berbuat kebaikan, memperbaiki kelakuanmu, habis masamu. Tak ada kesempatan kedua, yang ada cuma satu kali. Makanya dari manusia itu berpikir. Perintah agama kita adalah berpikir. Ada lagi yang mengatakan agama itu adalah ramalan-ramalan. Sungguh aneh manusia ini. Padahal dia tuh akalnya itu sempurna loh. Sempurna. Pedoman hidup jelas. Al-Quran bagi agama Islam, Al-Quran dan hadis Nabi. Tokoh-tokoh agama sudah banyak kok menyampaikan. Tapi kok tak masuk ke akal itu? Heran aku, kok tak masuk di akal itu? Sehingga mengatakan bahwa agama itu seperti ramalan. Emangnya ramalan cuaca kali? Kalau ramalan cuaca iyalah. Gitu. Pekanbaru jam 00 sekian akan datang hujan. Saya pernah itu, saya nantikan itu ramalan itu. Benar kena kau ini meramal. Nah, tanda hujan malam panas. Allah subhanallah. Itu namanya ramalan. Tapi kalau agama pasti. Agama pasti bukan ramalan. Riwayat yang disampaikan dari umat-umat terdahulu itu benar adanya. Benar adanya, bukan ramalan. Contoh, saya buktikan bahwa itu bukan ramalan. Nabi Muhammad sudah menyatakan di akhir zaman nanti manusia akan berlomba-lomba membangun masjid sehingga tapi yang datang ke masjid sedikit. Coba kamu hitung, sholat isya, sholat maghrib berapa baris? Masjid megah, mewah, lengkap, asik. Nanti di suatu masa perempuan akan jadi laki-laki, laki-laki akan jadi perempuan. Nyata. Sekarang laki-laki pakai suban, pakai anting-anting, pakai kalung, rambut panjang. Nyata. Bukan ramalan. Pasti. Ada suatu masa nanti orang tua dijadikan babu. Nyata kok. Banyak orang-orang tua sekarang yang mengasuh anaknya, mengasuh cucunya. Cucu-cucu itu dipelihara sama orang tua. Padahal itu kewajiban kita. Bukan mama, bapak kita, kewajiban itu kita. Kita punya anak kok. Tapi kita suruh orang tua kita yang mengasuh. Tidak jadi babu tuh orang tua. Jadi begitulah ya. Saran saya dari manusia yang tak berilmu, yang bukan siapa-siapa ini, janganlah kita berbuat berlebihan. Jangan kita berbuat berlebihan. Di agama kita dilarang. Ya kan? Jadi bertobatlah.
selagi ada kesempatan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton dari video saya ini, channel Renungan Hidup, ya kan? Apabila saya ini menyinggung perasaan saudara-saudara, karena saya itu tidak ingin menyinggung. Tidak. Apa sih saya ingin menyinggung saudara? Apa sih kelebihan saya? Tidak ada. Kita sama kok. Saudara makan nasi, saya makan nasi. Saudara punya mata, saya punya mata. Saudara bicara, saya bicara. Jadi kita sama. Yang membedakan kita cuma nafsu. Seperti kali-kali saya katakan, kita itu cuma membedakan nafsu. Nafsu ingin lebih dan ingin lagi lebih. Untuk video saya selanjutnya, ya kan? Untuk video saya selanjutnya, saya garuk-garuk nih. Karena saya gatal tengok dunia ini. Kita ini ingin merasa lebih dari orang lain, ingin punya kedudukan yang lebih dari orang lain, ingin memang kekuasaannya lebih dari orang lain. Apa maksud dan tujuannya? Apa maksud dan tujuannya? Kok ngotot, kok ngoyo supaya kita itu lebih dari orang lain? Apa maksud dan tujuannya? Nah, gitulah ya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.